Dari mana Teuku Umar itu Habib? Kemarin Tuanku Imam Bonjol ya Habib, Pangeran Diponegoro Habib, sekarang Teuku Umar, Syarifah Cut Nyadin. Teuku Umar itu istrinya ada 3. Cut Nyadin itu janda, diperistri oleh beliaunya, istri yang ketiga. Berjuang bersama-sama. Tidak hanya Cut Nyadin, Teuku Umar, ya ada Panglima Polim, ya, ada Teuku Cik Ditiro dan lain sebagainya. Bukan Ba'alawi. Aceh, Ba'alawi, Abdurrahman Az-Zahir itu yang mengkhianati kita ini. Kalau Teuku Umar bukan Habib. Oleh sebab itu Kang Mas Ali ini lebih baik sekolah lagi lah. Mengulangi SD atau SMP-nya lagi saja. Biar tambah ngerti. Jadi pejabat negara ya. Wakil rakyat ya, DPD, Dewan Perwakilan Daerah ya. Kalau orang biasa mungkin orang tidak memiliki nama ya, di Wikipedia tidak tercantum namanya, ya nggak masalah. Ini orang yang memiliki kedudukan hidupnya dari tunjangan uang negara, uang rakyat, urunan, pajak, dan hasil sumber daya alam kita, hanya ngingoni orang-orang seperti ini. Buat apa? Buat apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mengikuti polemik ini agar tidak ditipu lagi oleh yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Langsung saja kita simak videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarraha bimadhi nabihi qulubal awliya wasaqahum min ku'usi mahabbatil habib fanta'asyat min syarabi dzikrihil a'dha. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala tulil azman wa atubu ilaihi wa astaghfiruh istighfaran yujibul ghufran. Wa asyhadu an la ilaha illallahul hannanul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyrafan na'il insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalaiqi min insin wa jan wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala tulil azman ala tuliz zaman. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya di seluruh dunia, semoga senantiasa bertambah kualitas dan kuantitas kebahagiaannya. Salam takdim, salam hormat dari kami sekeluarga untuk panjenengan semua. Di malam hari ini kami bersilaturahmi dengan niat tolabul ilmi, intisyarul ilmi, menggapai ridho ilahi, dengan harapan kita semua semoga Allah memberikan keberkahan, keselamatan, kedamaian, ketenangan, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan untuk kita semua, beserta dengan anggota keluarga sampai nanti dzurriyyah kita ila yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini kita akan
membahas tentang seorang wakil rakyat yang sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat RI, yakni seorang Habib yang bernama Ali Alwi bin Thohir, berasal asli dari Maluku Tengah kelahirannya, tapi hijrah ke Muara Angke Jakarta dan memiliki lembaga pesantren Al-Husaini yang ada di Serpong, Tangerang, Banten sana. Beliau seorang yang secara terus-menerus menjabat karena memang berpolitik. Terakhir ini beliau seorang anggota dari DPD RI, Dapil Provinsi Banten. Yang kita sayangkan, kenapa seorang yang sudah lama mengabdi kepada negara, tetapi pemahamannya, pengetahuannya masih banyak yang tidak berdasarkan data. Inilah yang namanya kebodohan itu bermacam-macam. Wal jununu iku fununu. Gila itu juga bermacam-macam. Kalau kita ingin tahu akan hal yang sebenarnya tanpa melalui update data, ya maka gila itu ya macam-macam jenisnya. Ya itu termasuk gila juga. Orang gila namanya. Saking seringnya, banyaknya makan tunjangan negara, makan duit rakyatnya. Ya akhirnya seperti itu pemikirannya. Harusnya abdi negara, pejabat negara, pelayan rakyatnya itu benar-benar memiliki karakter atau jiwa kesatria, bela negara, mencintai bangsanya. Tapi ini tidak, mencintai klannya. Bukan mencintai bangsa Indonesia secara keseluruhannya, enggak, tetapi mencintai klannya dan mengakui sesuatu yang bukan haknya. Syarifah Jutnyadin, Habib Teuku Umar, Habib Sultan Hasanuddin. Ini namanya orang yang tidak belajar, nggak menambah pengetahuannya dengan cara belajar lagi, mengupdate-nya. Nanti panjenengan simak, kami sertakan buktinya 2 tahun yang lalu sebenarnya di link yang kami sertakan di bawah video kita. Apa perlu di-setel sebentar ya? Kita dengar bersama. Nanti juga kami sertakan kitab, walaupun tidak tercantum dalam tema, tapi kami tetap menyampaikan kitab penting ya, data penting yang tidak dan belum pernah dibuka oleh kawan-kawan kita semua di media sosial kita. Ini bukti videonya Kang Mas Ali. Kita dengar bersama. Kalau punya wakil rakyat seperti ini ya, memalukan ya. Memalukan kita semua. Nggak berkualitas, hanya menang omongan saja, klaim-klaim sepihak saja. Mohon maaf ini agak lambat. Sebentar, sambil menunggu kawan-kawan kita yang masih belum tersambung. Ini yang WA-nya ya. Indonesia tanah air beta, bukan tanah air
Oeh. Ya. Bukan tanah air asing, bukan tanah air asing. Indonesia ini tanah air beta, tanah air kita semua. Dan Indonesia ini dikasih kekayaan yang begitu besar. Kenapa? Umat Islamnya terbesar di muka bumi. Maka Allah kasih kekayaan yang paling banyak supaya bisa berkembang umat Islam di negeri ini. Karena kekayaannya banyak, maka penjajah-penjajah datang ke sini, mengambil kekayaan kita dan ngelihat umat Islamnya besar di sini, mau dipindahkan agamanya. Padahal ini negeri pusaka, negerinya para wali, dari mulai Sabang sampai Merauke. Dari mulai Aceh, kita kenal Cuk Nyadin, seorang syarifah. Teuku Umar, seorang habib. Habib. Ya, banyak-banyak dari sana. Belum lagi sampai di Palembang, sampai di Medan, Sultan Delhi, Sultan Palembang, Sultan Badaruddin. Turun lagi di Aceh, Sultan Hasanuddin. Habib, putra dari Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati, Habib. Sampai Indonesia, sampai akhir. Semuanya yang memerdekakan ini adalah umat Islam. Inilah kualitas wakil rakyat kita. Bagaimana Indonesia bisa maju kalau diisi dengan orang-orang yang seperti ini? Hancur sudah. Hanya menang dalam pencarian banyak-banyakan pendukungnya. Kok ya ada yang masih mau memilih dia? Kalau kami telusuri lebih lanjut, apakah marga Alu Thohir benar-benar disandang oleh Kang Mas Ali ini? Kami telusuri nanti sampai Maluku Tengah, kecele semua nanti. Dari Indonesia Timur, dari Sulawesi, ya, dari NTB, NTT, geser ke Indonesia bagian Barat. Wajahnya tidak seperti Jawani, Nyundani, Banteni, ya, ngaku sebagai Habib Ba'alawi. Siapa yang bisa meneliti? Yang bisa menverifikasi? Kembali kepada kejujuran masing-masing. Oke, kita akui sebagai Alu Thohir sama dengan leluhurnya yang mengarang kitab Sulamut Taufik itu mungkin, ya mungkin, kemungkinan kecil, ya, ada setitik kebenaran, tapi tetap apa yang difahami oleh Kang Mas Ali ini, bin Thohir ini, membahayakan wawasan, keyakinan generasi kita, umat Islam khususnya, umumnya masyarakat Indonesia, dalam memahami sejarah bangsanya. Dari mana Teuku Umar itu Habib? Kemarin Tuanku Imam Bonjol ya Habib, Pangeran Diponegoro Habib, sekarang Teuku Umar, Syarifah Cut Nyadin. Teuku Umar itu istrinya ada 3. Cut Nyadin itu janda, diperistri oleh beliaunya, istri yang ketiga. Berjuang bersama-sama. Tidak hanya Cut Nyadin, Teuku Umar, ya ada Panglima Polim, ya, ada Teuku Cik Ditiro dan lain sebagainya. Bukan Ba'alawi. Aceh, Ba'alawi, Abdurrahman Az-Zohir itu yang berkhianat, mengkhianati kita ini. Kalau Teuku Umar bukan Habib. Oleh sebab itu Kang Mas Ali ini lebih baik sekolah lagi lah. Mengulangi SD atau SMP-nya lagi saja. Biar tambah ngerti. Oh, jadi pejabat negara ya. Wakil rakyat ya, DPD, Dewan Perwakilan Daerah ya. Kalau orang biasa mungkin orang tidak memiliki nama ya, di Wikipedia tidak tercantum namanya, ya nggak masalah. Ini orang yang memiliki kedudukan hidupnya dari tunjangan uang negara, uang rakyat, urunan, pajak, dan hasil sumber daya alam kita, hanya ngingoni orang-orang seperti ini. Buat apa? Buat apa? Klaim-klaim sepihak terus digencarkan. Kalau kita diam, maka mereka terus bersuara. Kebenaran akan kalah. Karena kebatilan yang dipropagandakan ya akan dianggap sebagai sebuah kebenaran yang relatif. Yang benar ini diam, maka dianggap sebagai sebuah kebatilan. Karena diamnya orang-orang alim, orang-orang yang ngerti.
Ini sungguh dan sangat-sangat berbahaya bagi masa depan kita bangsa Indonesia. Bagaimana misalkan seandainya seorang profesor, seorang doktor, seorang sarjana, tapi pengetahuannya tidak sesuai dengan data dan secara percaya diri menyampaikannya kepada khalayak umum, orang banyak, jamaahnya. Ini sangat berbahaya. Sangat, bukan hanya berbahaya saja, sangat berbahaya. Nanti suatu saat akan menggiring opini publik untuk percaya bahwa Indonesia merdeka ini adalah perjuangan habaib Ba'alawi. Seperti yang disampaikan oleh habib-habib lainnya. Di mana? Buktikan beberapa orang dari kalangan Ba'alawi yang mati terbunuh pada waktu perang geger 10 November 45 di Surabaya yang mendekati angka 20.000 orang itu. Mana Ba'alawinya? Ngumpet semua. Pada waktu Jepang datang menjajah kita, mengaku saudara tua, di mana mereka Ba'alawi itu? Ba'alawi itu anak emasnya Belanda, penjajah. Ikut serta memperkuat penjajahan yang ada di negeri kita. Tapi tiba-tiba membalik fakta yang berjasa memerdekakan kita. Oh enak emen loh, ya. Nek elek gak gelem ngakoni, nek apik diakoni kabeh. Iku jenenge manidda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Haram masuk surga alias halal masuk neraka. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, malam hari ini sekaligus kami sertakan kitab Fathus Somad Al-Alim ala Maulid Asy-Syaikh Ahmad bin Qasim yang mensyarahi kitab Syarifil Anam, kitab Maulid itu, Maulid Syarifil Anam, disyarahi oleh beliau Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ini disarai oleh Fathus Somad, bukan Ustadz Abdus Somad. Enak men. Ustadz Abdus Somad itu harus baca kitab-kitab karya ulama-ulama kita ini. Syekh Nawawi Banten menerangkan secara gamblang dan jelas. Barang siapa percaya selain Nabi kita ada yang pernah Isra dan Mi'raj sampai Sidratul Muntaha, Aras dan seterusnya, dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita buka. Jadi beliau Imam Syekh Nawawi Al-Bantani ini mensyarai ini kan ada 5 kan ini ya, yang biasanya pada waktu acara Maulid Nabi itu kan dibaca di awal Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya. Ini Maulid Syarifil Anam ini. Ini beliau sarai di dalam kitab Fathus Somad Al-Alim ala Maulid Asy-Syaikh Ahmad bin Qasim. Ini disarai oleh beliau. Assalamu alaik asfal asfiya, Assalamu alaik azgal azkiya, Assalamu alaik min rabbis sama. Jadi tidak hanya syair atau nazoman saja, tetapi juga nasarannya. Alhamdulillahilladzi syarrafal anama bisahibil maqamil a'la. Ya ini yang nanti disarai mulai alhamdulillah. Kita buka, sudah kami sertakan di heizin.com yang bisa panjenengan akses semua. Tidak banyak lembarannya, hanya 56 lembar saja. Kitab Fathus Somad. Nanti jenengan buka halaman 7. Di bawah heizin.com
kitab ini juga kami sertakan satu lembar biar tidak sulit mencarinya. Halaman 7. Sekali lagi, kitab Fathus Somad ini mensyarahi Maulid Syarafil Anam, ya, yang dimulai dari Assalamu alaik Zainal Anbiya itu. Halaman 7, pada baris yang ke bawah, dari bawah saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dari bawah. Baris yang ke-11 dari bawah. Sekali lagi, Ba'alawi itu tidak hanya Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam saja yang mengaku pernah mi'raj ke Sidratul Muntaha, tetapi juga Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, begitu juga Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Habib yang mengarang kitab Syamsuz Zohiroh, Habib yang mengarang kitab Bughiyatul Mustarsyidin, ayahnya Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Jadi 3 Habib ini menduduki makom sejajar dengan Nabi, bahkan melebihi. Ya, ini apakah mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mari kita simak bersama. Alhamdulillahi. Nah, ini kan dimulai dari ini tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam. Nah, ini dimulai dari ini. Maulid Syarafil Anam kan ini. Maulid Syarafil Anam. Alhamdulillahi ay ikhtara at-ta'bir bil jumlah al-ismiyah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah. Mu'alif pengarang Syarafil Anam memilih takbir ini dengan menggunakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi kagungan Gusti Allah. Di mubtada khobar. Li'annaha tufidud dawam, karena sesungguhnya jumlah ismiyah ini menunjukkan atau berfaedah untuk selamanya. Wal istimror, dan tetap terus menerus. Wa aydhan hiya al-waridah fil Quran. Begitu juga kalimat jumlah ismiyah alhamdulillah ini juga ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Kahfi, surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajrun hasanah, dan seterusnya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu ada dalam sebagian ayat di dalam Al-Quran. Alladzi syarrafa, yakni Allah lah yang memuliakan, ay rafa'a, yakni mengangkat al-anama, seluruh makhluk. Bisohibil makomil ala, dengan wasilah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi atau mulia. Ay bin nabi, dengan sarana atau wasilah Nabi kita, sohibit darajatil ulia, yang memiliki derajat yang tinggi. Allati lam yasilha, yang tidak sampai pada derajat tersebut nabiyun, seorang nabi sekalipun. Wala malakun, dan tidak juga seorang malaikat muqarrabun yang dekat dengan Allah. Wadzalika ka Isra'i, begitu juga seperti Isra-nya Nabi SAW. Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, itu. Nggih. Bil jismi warruhi, dengan jasad atau badan, warruhi, dan jiwa atau rohnya. Minal masjidil harami, dari masjidil haram Mekah, ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa Palestina atau Yerusalem. Thumma urujihi, lalu mi'rajnya Kanjeng Nabi ilas samawati sab'i, sampai ke langit dimensional, bukan langit dunia, tapi langit dimensional spiritual. Langit yang ke-7, thumma sidratil muntaha, lalu ke sidratul muntaha. Ini proses. Jadi tidak ada yang bisa menyamai ini. Ini hanya Kanjeng Nabi kita saja. Al-Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, Habib Abdurrahman Al-Masyhur, atau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sekalipun tidak bisa.
Kalau mencoba-coba untuk bisa, ya maka bukan Ahlussunnah wal Jamaah, berarti aliran nyeleneh, aneh, sesat, menyesatkan. Imam An-Nawawi atau bukan Imam An-Nawawi pengarang kitab Riyadhus Shalihin ya, bukan ya, tapi ini Syekh An-Nawawi Al-Bantani, Tanara, tetangganya Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani, keluarganya mantan wakil presiden kita Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini jelas, nanti jenengan baca sendiri, jenengan teruskan. Para kiai, para santri, para alumni pondok pesantren, semuanya, ayo kita buka-buka kitab lama Fathus Somad. Kitab Fathus Somad. Yang tidak punya kitabnya bisa mengakses melalui heizin.com, flipbook yang kami sertakan. Summa ila mustawa, lalu ke mustawa, summa ilal arsh, lalu ke aras, warrof, dan sampai ke atasnya lagi, haitsu kallamahullahu, sekira Allah berbicara dengan kanjeng Nabi Muhammad, waro'ahu, dan Rasulullah melihat Allah, bi'ainai ro'si, dengan mata kepala, dua mata kepalanya Rasulullah. La fijiatin, tidak ada terkena hukum arah, wala makan, dan tempat. Jadi tidak ada tempat yang monawil, arah barat, timur, utara, selatan, atau enggak ada, atau tempat enggak. Nah, ini walaqatara'ahu nazlatan ukhra ila sidratil muntaha, itu tadi. Jadi di dalam surat An-Najm yang kemarin kami bacakan itu. Jadi wara'ahu bi'aini rosi la fi jihatin wala fi makanin wa kana klihi minas sifatil kamilah wal akhlaqil azimah ila sifatin ukhra lam yasil lil ittisafi biha ghairuhu minal malaikat saja enggak bisa, wal mursalin, dan para utusan. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam yataraqqa daiman abadan hayyan wa mayitan kulla lahzatin ila maratibin ya'lamuha Allah taala. Ini derajatnya kanjeng Nabi, enggak ada yang bisa menyamai. Apalagi malah dikalahkan dengan 70 kali satu malam Mi'raj Muhammad bin Ali Ba'alawi. Oh, jelas melanggar syariat Islam. Bisa dikategorikan aliran yang sesat, menyesatkan. Kalau toh misalkan Mi'raj ila Sidratil Muntaha ala kelasnya Muhammad bin Ali Ba'alawi, Abdurrahman Al-Masyhur, Abdullah bin Alwi Al-Haddad misalkan, atau mungkin sekelas wali-wali dari kalangan Ba'alawi misalkan, ya tidak seperti ini redaksinya, tidak seperti yang ada di dalam Syarhul Ainiyah, tidak seperti yang ada di dalam kitab-kitab karya muridnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad, muridnya Abdurrahman Al-Masyhur. Jadi tidak seperti itu, tetap tidak bisa dibenarkan. Oleh sebab itu, jika kita mengaku sebagai Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah, An-Nahdiyah ya, atau Muhammadiyah ya, mengikuti ajarannya Habib Ba'alawi, berarti jelas tidak memenuhi syarat ya sebagai seorang Sunni yang murni. Mungkin campuran ya Sunni, ya Sufi, ya Syi'i dicampur aduk sak karu-karuan, gak karu-karuan. Kembali kepada seorang Ali, Kang Mas, Alwi bin Thohir. Ini marganya ya Alu Thohir, tapi ada hubungan keluarga dengan Al-Idrus kalau nggak salah. Sama saja dengan banyaknya habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia menjadi pejabat-pejabat wakil rakyat kita, akan semakin rusak bangsa kita ini. Bangsa kita ini akan rusak, dirusak sejarahnya, diakui, diklaim ya milik leluhurnya, jasa kakek dan nenek buyutnya. Lalu lainnya ditinggali sepahnya saja, padahal tidak sesuai dengan fakta data. Kalau sesuai dengan data fakta nggak masalah, ya nggak masalah. Terus maunya seperti apa itu? Apakah memamerkan riya atas perjuangannya, lalu ingin minta balas jasa atau bagaimana? Lawang leluhur kita, para kiai, ulama, duriyah wali, tidak hanya wali atau kiai saja, yo santri, yo rakyat jelata, semua ya nyawanya dikorbankan demi tanah airnya. Pun kita tidak menuntut ya untuk
jasa, tidak, tetapi paling tidak atas jasa-jasa para pejuang kita, maka kita wajib untuk nguri-uri meneruskan cita-citanya dengan cara membangun manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa yang berniat bersama untuk baldatun thayyibatun warobun ghafur atas negerinya. Tanpa campur tangan Mbak Alawi, ora ono urusane. Mbak Alawi itu nggak ono urusane nang Indonesia. Ora usah ngaku-ngaku. Ajur kabeh nanti aturan. Jauh dari aturan, ora duwe aturan. Kalau Aidit, Muso, Fahrul, Sofyan nggak mau mengakui. Yang Teuku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin diakui. Wali Songo dari Tarim, Habib Alawi, katanya. Ini bagaimana? Ini namanya pembodohan namanya, penipuan sejarah yang harus kita rebut arahnya, diarahkan ke sejarah yang sesuai dengan data dan fakta, tidak hanya ngedabrul, ngedabrus saja. Wakai tunggale iso ngomong podo-podo duwe suara. Oleh sebab itu kalau Habib Alawi dikasih podium, mic itu ngomongnya karu-karuan. Jadi kalau bisa jangan dikasih mic untuk berbicara, berbahaya. Yang kelas setua Kang Mas Ali saja sebagai pejabat wakil rakyat saja ya seperti ini kok buktinya, apalagi lainnya. Ya ini namanya hampir sama ya, karena tidak jauh beda ya. Secara turun temurun terus menerus estafetnya sejak leluhurnya sampai sekarang ini. Ya begitu, senengannya klaim kota, klaim negara, klaim sejarahnya, semuanya diakuinya. Lalu yang lainnya ini ya nomor berapa gitu aja, nggak penting baginya. Para pemirsa dan pendengar semua rahimakumullah, pesan yang sering kali disampaikan oleh Presiden Soekarno jas merah ya, jangan lupakan sejarah. Karena kalau kita lengah dengan sejarah, maka ya kayak gini, sejarah kita akan dirubah oleh penjajah. Kelihatannya bukan penjajah yang menggunakan senjata ya, terlihat mata, tetapi senjata penyesatan dan penipuan pembodohan, berkedok agama. Nek ngomong ini percaya diri, kayak bener loh. Kayak bener. Oleh sebab itu nanti jika ceramahnya Mas Ali ini didengar oleh Habib-Habib muda, bocil-bocil itu, ya kan, kama qala Asy-Syaikh Al-Habib Ali Alwi bin Thohir, pengasuh Pondok Pesantren Al-Husaini Serpong, Tangerang, Banten, bahwa Teuku Umar adalah Habib, Sultan Badaruddin Palembang Habib, Sultan Syekh Habib, semuanya Habib semua, enggak tersisa. Habib semua, Wali Songo Habib, nanti semua begitu. Semuanya akan dihabibkan. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan panjenengan melalui media sosial, kebangkitan rakyat Nusantara ini mereka sudah mulai kecele. Ini kan termasuk video 2 tahun yang lalu ya. Tapi kalau nggak kita bongkar ya, mulai khusus ya mengena ke Kang Mas Ali ini, nanti nggak sadar gitu. Oh aku nggak disinggung, berarti bener ya, seperti itu. Semuanya nggak peduli. Sekelas Prof. Quraish Shihab ya sama saja. Sekelas Profesor UI yang kemarin acara
di Robito Alawiyah itu ya sama saja. Mbak Abud atau bin Yahya Pangeran Diponegoro itu. Semuanya Tuan Imam Bonjol ya dari Mirka bin Syihabuddin, leluhurnya Habib Rizik Syihab. Sekelas profesor saja seperti itu, apalagi orang-orang asor di kalangan mereka. Bahayanya lagi jika muhibbin, ya, para pecinta mereka ini tidak kita rebut hatinya. Mohon maaf. Tidak kita luruskan pemahamannya, maka akan menjadi keyakinan yang salah, yang dibangun secara terus-menerus dan dibukukan menjadi sebuah kitab atau buku sejarah versi mereka. Dan sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. Buku Cahaya dari Nusantara, kurikulum diniyah pesantren dirubah, ya. Ada mbahnya Kang Mas Lutfi bin Yahya yang berjasa mendirikan Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. KRT semua diningrat ya sebagai leluhurnya dan seterusnya sudah ada tesis S2-nya Siti Fatimah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Ayo tunggu apa lagi? Dan buku-buku ditulis oleh kawan-kawan Dek Hanif Al-Atas juga diedarkan melalui Shopee, melalui media-media sosial yang ada. Ini juga termasuk bagian daripada propaganda. Kalau tidak ada yang melawannya, ya maka dianggap sebagai sebuah kebenaran nyata. Inilah yang namanya upaya untuk merusak sejarah bangsa. Dimulai dari orang-orang yang kita anggap tua ilmunya, pengetahuannya, kealimannya seakan-akan benar adanya, tetapi ternyata zong atau kosong, nggak ada isinya. Karena hanya berdasarkan kitab Al-Imamul Muhajir karya Yaji Abdullah bin Nur. Sama seperti kitab Samsuddoiroh yang disalin ulang oleh Muhammad Diya Syihab. Begitu juga apa yang menjadi karya dari Salim bin Jindan. Begitu juga Alwi bin Thohir Al-Haddad. Ya sama, serangkai-serangkai inilah yang membuat rusak negeri kita. Jangan dipercaya kalau kita mempelajari sejarah dan nasab karya Ba'alawi itu, anggaplah ini pasti ya materi atau isinya ini mesti berbahaya. Jangan dimakan mentah. Ya, cocokkan dengan data eksternalnya. Para pemirsa dan pendengar semua, demikian mukaddimah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami akan berinteraksi dengan panjenengan untuk membahas, membaca dan mensyarahi tulisan panjenengan semua. Mohon maaf, saya jujur tidak mutolaah terlebih dahulu karena ini spontanitas ya, karena waktu yang tak terbatas kami belum sempat untuk mempelajari tulisan tangan panjenengan. Tapi insya Allah kami akan sangat berhati-hati, tidak ngawur ketika menjawab tulisan pertanyaan atau petunjuk panjenengan. Ibu Zain Zeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semakin lama polemik nasab berjalan, makin banyak yang Allah perlihatkan. Banyak jiwa pejuang, adanya kaum merakus dan perusak mental, bahkan ulama-ulama yang pengecut dan pengkhianat pun menjadi jelas. Nggih Bu Zain Zeta. Ini untuk memisahkan antara air dan minyak. Ma bainal haq wal batil. Tapi masih ada yang tengah-tengah Bu Zain Zeta, ada yang masih subhat alias masih belum tersadarkan. Kiai-kiai kita di kalangan struktural Nahdlatul Ulama juga sama. Masih mendua. Alasannya apa? Kadang-kadang saya itu ya berpikir sedikit aneh terhadap mereka. Kok bisa itu? Jelas bahwa kitab-kitab yang kita belajari ini jelas mereka itu bukan min duriyati Nabi kita, bukan ahlus sunnah wal jamaah sesuai dengan standar Nahdlatul Ulama. Itu yang masih dipercayai itu bagaimana? Mengedepankan husnudzon saja. Nggih. Jadi ini sudah jelas ada jurang pemisah, tapi tetap kami dan panjenengan Bu Zain Zeta harus bersabar, telaten ya, telaten
untuk menyadarkan yang belum tersadarkan. Nggih, begitu nggih. Ibu Felbi Juis, salam yai, waalaikumsalam. Apakah Ba'alawi mempunyai kitab suci sendiri seperti Ahmadiyah dan Syiah? Iya, ada bukan kitab suci nggih, Bu Felbi, kitab versi internal mereka. Ya, termasuk An-Nahrul Maurud, Kunuzus Sa'adah Al-Abadiyah, Al-Masyara'ur Rawi, Al-Ghuror, Syarhul Ainiyah. Banyak ya kitab-kitab internal mereka, Al-Jawharus Syafaf, ya, kitab Al-Burqatul Musiko, fi dzikri libasil khirqa al-niqo. Ya, itu kitab-kitab yang tidak normal menurut saya. Tidak sama seperti kitab-kitab yang dipelajari di kalangan pesantren kita pada umumnya. Oke. Seperti Ahmadiyah dan Syiah. Kalau Syiah Ahmadiyah itu juga memiliki petunjuk. Ada buku panduannya. Lah, Ba'alawi itu juga ada buku panduannya. Malah lebih banyak lagi, Bu Felbi Juis. Lebih banyak lagi. Sebab Fakih Muqaddam telah mi'raj 70 kali sehari bertemu Allah dan berfirman padanya, tolong temukan kitab itu. Ya, inggih, sudah kita bahas berkali-kali di kitab Al-Jawharus Syafaf, di Syarhul Ainiyah, ya, di Al-Masyara'ur Rawi, sudah ada. Sudah ada keterangan tentang itu. Sudah pernah kami bahas beberapa waktu yang lalu, Bu Felbi Juis. Bu Eni Bawanti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu, alhamdulillah. Betapa luar biasanya Habib Ba'alawi mengobrak-abrik sejarah Nusantara. Masih bisa dimaafkan. Masih bisa dimaafkan. Karakter mereka kan nggak pernah mau ngalah dan minta maaf. Enggak, karena gengsi. Mereka itu tidak menjalankan perintah Allah melalui Rasulullah di dalam kitabullah. Waqfid janahaka limanit ta'ba'aka minal mu'minin. Atau waqfid janahaka lil mu'minin. Istilahnya kalau bahasa Jawanya itu andap asor ya. Janahaka itu seperti ya tangan kita ya begini, anggah ungguh andap asor ya, menghormati pengikut kita. Tapi justru mereka tidak, sebaliknya malah gumede, berjalan di muka bumi dengan maroha. Diingatkan tidak mau, karena tidak kelasnya. Ulama itu hanya sebagai pelayan mereka. Nomor satu itu ya mereka ahlul bait Nabi kita. Begitu Bu Heni Bawanti. Karakter mereka kan tak pernah mau ngalah dan minta maaf. Enggak. Itu termasuk karakternya iblis itu tadi di dalam kitab karya Ibnul Jauzi, Talbis Iblis itu. Karena di dalam diri saya yang mengalir darah Nabi. Akhirnya menyombongkan diri. Talbis Iblis. Ibu Siti Yunani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Ahong menegaskan, Habib yang buat 15 makam palsu, 2 yang asli dan diba'alawikan memang Habib. Namun sebelumnya jadi dukun dan penjual minyak nyong-nyong. Sebenarnya Kiai inggih Ibu Siti Yunani. Ini tetangganya Gus Ahong Mojokerto. Di channelnya beliau sudah menyampaikan ke kita bahwa Habib Soleh ya itu aslinya dari Bogor tapi memberi istri wanita dari situ. Ya kemungkinan karena saking kreatifnya ya, ingin nguri-nguri budaya melalui instingnya, ronsennya ya akhirnya meniru. Mungkin ya ada klik ya dengan LBY dan pengikutnya melalui Petanisia juga bisa ya, karena memang tidak jauh beda karakteristiknya, misi dan visinya. Nggih. Ada 15 makam nggih, ada kemarin yang itu ada 10, ada 13 tambah 2 akhirnya 15. Yang 2 itu asli tapi juga dirubah. Basagu itu dirubah nggih Ibu Siti Yunani. Nggih. Sebenarnya nggak apa-apa sih. Jadi jual tasbih, jual minyak, kayu siwak dan lain sebagainya itu nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting halal, tidak menipu ummah itu. Tapi jangan sampai justru malah ingin mendirikan atau membangun ATM ya kholidina fiha dengan adanya makam-makam palsu itu namanya merusak sejarah. Ketemu gigi dikubur menjadi makam Habib.
Habib Al-Husaini, belum ketemu marganya, belum Al-Habsyi, belum Al-Aidrus, belum Al-Atos, itu masih Al-Husaini Ba'alawi. Masih Ba'alawi Husaini, sama seperti Kang Mas Ali bin Thohir ini Al-Husaini ya, bin Thohir Al-Thohir itu. Nggih, Bu Siti Yunani. Alhamdulillah, matur suwun. Nusantara Bangkit NKRI Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Pak Kiai KRT Nuryan, semoga saya amin, matur suwun. Nusantara Bangkit NKRI Jaya, matur suwun. Masrap. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Sekian lama ternyata bangsa Indonesia tertipu oleh kedok cucu Nabi. Pemerintahnya kok diam saja? Apa dianggap masalah pembelokan sejarah, kuburan palsu, nasab palsu itu sepele? Nggih, Pak Masrap. Nanti kalau ini diteruskan, seluruh umat Islam sedunia akan memusuhi Habib Ba'alawi. Karena apa? Habib Ba'alawi itu merasa min aswahin nasabin nabawi. Seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, bahwa nasabnya Kanjeng Nabi yang paling sahih itu adalah nasab Ba'alawi. Sama seperti yang ditulis oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidinnya itu. Dinukil kembali oleh kitab-kitab yang lain, Syarhus Sudur dan lain-lain. Lam'atun Nur karya anaknya sendiri, yakni Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Sama, semua ini nanti sama. Maka mereka akan dimusuhi oleh seluruh umat Islam sedunia. Mengaku paling sahih, paling sah, paling menjaga sendiri min ashahin nasabin nabawi, ahli baitin nabawi, dan seterusnya. Karena memang manusia yang paling utama itu adalah Ahlul Bait Nabi, dan Ahlul Bait Nabi yang paling utama adalah Ba'alawi. Nah, itu menjadi keyakinan mereka, dituliskan dalam kitab-kitabnya Pak Masrap. Nggih, Fuad Al-Jihad. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Sehat selalu, amin. Nggih. Di Probolinggo sedang rame Bib Wafi, sedang jadi sorotan. Gus Syarif Solehudin mengatakan wifi huwak atau al-kadzab. Benarkah Mbah atau Bunyanya PKI dan dieksekusi massa? Nggih, Pak Fuad Al-Jihad. Di Triwung ya, Kidul ya, Probolinggo Kota, itu kan asalnya di Wafi itu ya. Saya sebenarnya lama nggak menyinggung nama di Wafinya ini. Karena apa ya, tidak begitu penting. Karena apa? Dia itu anak kecil, mohon maaf tidak menyepelekan, tapi meremehkan sekelas pengarang kitab Kiai Haji Maduddin Usman, dipanggil dengan panggilan saya enak dewe. Oke, Dek Wafi ini pinter moco kitab, saya akui, pinter moco, hanya sekedar membaca, belum bisa memahaminya. Sama dengan apal Quran, tidak tahu artinya apa yang dibaca. Ini sama dengan kamathalil khimari yahmilu asfaro. Seperti keledai yang membawa buku. Ya gak iso paham isinya apa. Gitu loh. Ini sama dengan Dek Wafi, mohon maaf. Katanya mendirikan pesantren Al-Hujjah. Ya mungkin TPK gitu saja. Pesantren itu sekarang harus ada naungan yayasan. Yayasan harus ada Kemenkumhamnya. Disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada lembaga formal, lembaga yang legal yang menaunginya. Lah, toh ini di-endorse oleh Dik Hanif Alatas. Ya sama. Mereka itu kerjasama. Lah yang saya herankan Dek Wafi ini kan ya, dia itu bukan Habib. Wajahmu itu celengan Semar. Nah nek aku ngono gelem maca Habib sithik-sithik saya mirip, nek aku ngingoni brengos aku nggawe udeng-udeng. Ala mereka masih mirip, belakangmu nggak mirip blas ya. Ngisi nih. Kalian itu Dek Wafi diperalat oleh Ba'alawi. Kok ya mau-maunya itu loh. Kemarin saya sudah dihubungi oleh Kanjeng Raden Muhammad Taufik ya, termasuk anggota MUI Kota Probolinggo, termasuk anggota NAAT, anggota PWILS, sesepuh, termasuk beliau sudah benar-benar menyampaikan ya. Menyampaikan terus masalah PKI itu yang mengatakan Yai Nur Hasan Sidogiri. Sudah dikatakan, dihentikan oleh beliau bahwa itu ya kalau masalah keturunan saya nggak gugat-gugat. Saya kan nggak pernah menggugat secara
personal ya di Wafi ini. Saya sengaja nggak nyinggung supaya sadar itu loh. Tapi malah ndadi ya. Malah ndadi ya. Nanti kalau jenengan terus-menerus ya masih ngeyel ngotot seperti itu, nggak punya rasa malu. Buku keroyokan hasil karyamu dan teman-teman 8 orang di kata pengantari 9 kiai itu memalukan itu. Ini namanya al-khaya'u minal iman, nggak ada dalam dirimu, Dek Wafi. Berarti nggak punya iman kamu. Al-khaya'u minal iman kok. Nggih. Malu itu bagian daripada iman. Lah kamu gak punya malu ya berarti kan duwe iman. Jadi al-kadzab. Jadi Kang Mas Syarif Shalihuddin ini mengatakan di Wafi ini al-kadzab, ya memang gak salah ya. Memang faktanya seperti itu. Oleh sebab itu sebelum kami bahas ya lebih lanjut tentang masalah eksekusi mbahnya Kerti, saya pernah ngomong langsung dengan RT-nya. Tapi ya sudahlah. Saya tutup-tutupi oke lah, kita nggak mengendalikan keturunan, ya kan? Kan kembali kita tujuan awal ya dalam perjuangan ini. Oke, keturunannya sopo nggak masalah, sepenting saiki buktine koyo opo, kan begitu. Jangan saya ini enggak, kita nggak seperti itu. Ayo, tapi kalau memang karakteristikmu sesuai dengan leluhurmu yang pengkhianat dulu ya nggak jauh beda. Ternyata kacang ninggal lanjaran atau buah jatuh tidak jauh dari pedagangnya. Wonderland Indonesia, Nusantara sudah kaya akan budaya juga adab. Habib nggak guna di NKRI, justru menjadi beban negara. Sejak pra kemerdekaan, PKI Madiun 48, G30 SPKI 65, pasca reformasi, percobaan adu domba 212, Habib-Habib semua dalangnya. Nggih. Tapi umat Islam banyak yang terlena Pak Wonderland Indonesia. Dikira memang benar sekilas ya terlihat mata ya, atau hanya sekedar pemahaman awal belaka itu langsung oh benar ya. Tapi setelah diteliti, diolak-walik 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, oh ternyata keliru. Oh ternyata mereka itu justru mengaku muslihun, inna nahnu muslihun, padahal mereka sebenarnya humul mufsidun walakin la yash'urun. Nah inilah yang harus kita gelorakan bersama secara terus-menerus berkala. Nggih, Wonderland Indonesia. Nggih, bener yang kan jenengan tuliskan ini. Hari Agus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek ngaos, semoga Pak Is ya selalu amin, matur suwun nggih Pak Hari Agus sama-sama. Toko Suryo, saudara-saudaraku seiman, jangan ngaji sama Mbak Alawi. Guruku dari Demak puluhan tahun yang lalu bilang, Habib bukan zuriat Nabi lagi. Pula, makam-makam yang babat alas itu malati, suatu saat pasti kena karmanya. Nggih, kualat karo para wali, para sesepuh kita dulu, para pejuang yang mati membela negeri ini. Mulai dari pejuang zaman Portugis dulu, ya, mulai dari Pati Yunus, ya, diteruskan terus sampai Mataram, Sultan Agung, sampai sekarang. Nih, kualat karo leluhur-leluhur kita. Ini kebangkitan Nusantara kok. Nggih, dilawan kayak apa, tetap kalah mereka. Oleh sebab itu kami selalu mengingatkan mereka para habaib untuk taubatan nasuha. Aja di Bali, aja diterusno maneh. Nggih. Toko Suryo minta doa sama kiai kampung lebih mandi. Habib ngajari musyrik nyembah kubur, sudah nyimpang dari akidah kembali jahiliyah. Nggih. Guru-guru ngaji kampung itu ikhlas mukhlis itu. Guru ngaji, ustadz-ustadzah, bunyai kiai kampung-kampung itu yang berjasa. Kembali lagi ke asal. Ya paling kiai-kiai kampung dapat zakat fitrah itu. Paling kadang-kadang untuk undangan mimpin tahlilan ya, mimpin ndonga kendurian ya, paling mimpin walimahan untuk penghasilan itu. Tapi kan nggak jaluk dengan target berapa. Nah, kan nggak sak ikhlase, sak pantese. Ya karena sing ngopeni anak-anak kita ngajari alif batak sajim dan seterusnya itu ya beliau-beliaunya itu kembali ke situ, atau kiai-kiai pondok pesantren yang enggak pro habaib,
Pondok-pondok pesantren yang pro habaib jangan mondok di situ, akan mencetak budak-budak baru. Maharani Akila Azka Nur Fuadi. Salam pakai Nur, guys. Sehat selalu. Waalaikumsalam. Dia yang supaya sami-sami. Saya lihat Kiai Syarif Tegal mengatakan, syarat jadi mukibin itu mudah. Siji goblok. Saya tidak mau. Ikut Kiai Nurya saja, datanya lengkap. Nggih, monggo Bu Maharani Akila Azka Nur Fuadi. Sama-sama. Nggih, sebenarnya kita ini tidak ingin merebut sebenarnya. Ya, bukan. Ayo bareng-bareng. Tak ajak bareng. Dek Kanib silakan ceramah. Tapi diatur intonasinya, Dek Bahar silakan ceramah. Tapi nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi kita. Sudah nggak zamani maneh. Ya, jualan nasab itu nggak laku sekarang ini. Sepeda pinter kabeh. Nggih. Pak Nur Hadi, menurut Rasulullah, pekerjaan umat Islam yang terbaik adalah beternak domba atau kambing, Pak Kiai. Saya pernah mendengar itu dari kitab apa nggih? Halaman berapa? Nah, nggih Pak Nur Hadi. Di zaman yang penuh fitnah, itu sebaiknya uzlah. Uzlah itu menjauh dari keramaian. Tapi kalau uzlah itu tidak lebih baik daripada kumpul dengan banyak orang, ya lebih baik kumpul dengan banyak orang. Uzlahnya di hati saja. Tidak harus nyinggir seperti Rasulullah di Gua Hira, itu ya enggak. Atau nyinggir di hutan, itu ya enggak. Tapi tetap bermanfaat dengan caranya masing-masing. Sekarang kan sudah era ilmu dan teknologi ya, walaupun di hutan kan sudah ada sinyal HP ya, kita bisa bermedia sosial di hutan ya, di gua, di persawahan ya, dengan cara kita beternak kambing atau domba. Nah, ada hadisnya, saya bukakan. Nggih. Kitab Riyadhus Shalihin, nggih, Pak Nur Hadi, kitab Riyadhus Shalihin ini karya Imam An-Nawawi. Kalau tadi Fathus Somad itu Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ini kitab Riyadhus Shalihin. Min kalami Sayyidil Mursalin ta'alif atau pengarangnya bukan pengarang, ini yang mengumpulkan. Ini kan hadis Kanjeng Nabi. Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Jadi Abi Zakaria Yahya bin Syaraf terkenal dengan nama An-Nawawi. Kitab Riyadhus Shalihin halaman babnya saja, bab yang ke-69 Pak Nur Hadi. Kalau halaman tergantung cetakan. Kalau dicetakan cetakan ini Toha Putra ya. Cetakan Kamil Surabaya. Ini nomor 260 halamannya. Tapi kalau babnya lebih baik babnya saja. Bab yang ke-69 babus babil uzlati inda fasadin nasi waz zamani awil khaufi min fitnatin fid dini wa wuqu'in fi haramin wa syubuhatin wa nahwiha. Bab yang menerangkan tentang dianjurkannya untuk uzlah ketika banyak kerusakan umat manusia dan zaman. Mungkin banyaknya pinjol, banyaknya fitnah-fitnah ya, atau takut untuk kerusakan dalam agamanya, ada fitnah dalam agama, atau jatuh pada keharaman atau syubhat dan lain sebagainya. Ini diterangkan beliau mengumpulkan dari Al-Quran, Imam An-Nawawi ini, diantaranya adalah dawuh dari Kanjeng Nabi kita melalui riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Kanjeng Nabi, ayun nas afdalu ya Rasulullah, siapa manusia yang lebih utama itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mukminun mujahidun binafsihi wa malihi fisabilillah. Itu orang mukmin yang selalu berjuang dengan tenaganya, hartanya untuk membela atau membesarkan agama Allah. Qala summa man, lalu siapa? Kanjeng Nabi dawuh, summa rajulun mu'tazilun fi syi'bin minasyi'abi Abu Durabbah. Lah inilah yang namanya uzlah ini. Yang lebih utama lagi yaitu laki-laki yang menghindari menyinggir dari keramaian menuju ke ya lereng bukit, lereng gunung, persawahan, perkebunan ya, dengan tujuan untuk menyembah Tuhannya supaya tenang ibadahnya. Terus berikutnya ada lagi keterangan tentang ingoni wedhus itu. Jadi pengumuman para habib kalau bisa berhenti jualan agama, kembali jualan
atau ngingoni domba. Ngingoni domba saja. Ini angon bukan ya angon wedhus enggak apa-apa, bahwa Kanjeng Nabi angon wedhus. Nabi-nabi semua itu angon wedhus. Untuk ujian nantinya akan ngengen menungso. Ya sekarang kan enggak angon wedhus enggak ngarit, enggak angon saiki itu sekarang sudah Gen Z, generasi milenial ini petani ya milenial, peternak ya milenial, orang merdeka, yai-yai lulusan pondok pesantren, santri-santri kan nggak mungkin menjadi PNS, ya ijazahnya nggak support ya. Ya lebih baik ya wira swasta, ya beternak ini kambing ada kitabnya, kitab buka Riyadhus Shalihin bab yang ke-69, termasuk ini yang tentang wa anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusiku ayyakuna khairomadil muslim gunamun. Nah ini artinya saya terjemah saja langsung. Kanjeng Nabi dawuh, hampir terjadi bahwa sebaik-baik harta seorang muslim adalah peternakan kambing. Ini pengumuman. Kambing itu tidak hanya ritual tahunan korban saja, tapi juga akekoan. Ya, bisa juga untuk nyeplai rumah makan, sate. Begitu juga untuk dijual ya, kepalanya, dagingnya, semuanya. Peternakan kambing yang digembalakan di pegunungan dan di sumber mata air semata-mata karena menghindari fitnah-fitnah yang mengganggu agamanya. Nah, ini loh pengumuman. Penting ini untuk diketahui oleh kita. Ya. Termasuk ngingoni kambing itu ya tidak semudah membalik kedua telapak tangan. Ya, tidak semudah yang dibayangkan, tetapi tetap berusaha. Nggak ikut orang gitu loh, nggak ikut orang. Kalau ikut pabrik, yang punya pabrik itu China, misalkan Tionghoa atau orang asing, PMA, ya perusahaan milik asing misalkan, ya kita diatur jam kerjanya. Kalau ini kan enak, enak iso ngibadah anteng, ya gitu. Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Sahabat Abi Hurairah dari Rasulullah bersabda, Allah tidak mengutus seorang nabi melainkan ia menggembala kambing. Nah, Rasulullah juga menggembala kambing. Nah ini loh. Ini bagus ini. Riyadhus Shalihin ini. Bagus ini. Nah, ini untuk menghindari fitnah dalam agama ya. Ini untuk yang pensiunan itu cocok ini. Sekarang kan sudah ada mesin pencacah rumput. Ada rumput odot itu, kalau kita menanam 2 hektar rumput odot itu nggak perlu ngarit kok ya. Atau kalau kita berada di dekat hutan-hutan ya milik perhutani itu kan bebas ya menggembala, nggak perlu ngarit. Kambing itu kalau ditarik ikut narik, kalau digitiki mandek, itu kambing. Sama dengan ketika kita ngomong umat ya. Ya ini contohnya ngomong umat itu ya begitu. Tidak pasti yang kita layani ya umat Islam jamaah santri kita itu berterima kasih atau menghormati kita, enggak. Pasti ada yang melawan kita, sama saja, ada yang pro dan yang kontra, sama. Nggih. Jadi Pak Nurhadi nggih, kitab Riyadhus Shalihin bab tentang uzlah ya ngingoni wedhus, bab yang ke-69. Ini kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Nggih. Demikian, terus kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Nurhadi tadi. Saya pernah mendengar itu dari kitab apa, nggih? Halaman berapa, nggih? Sudah tadi, nggih. Bu Zain Zita Kiai, seorang dianggap sebagai Imam Mahdi, apakah karena booming dengan berbagai branding atau karena orang tersebut sangat bermanfaat bagi kebaikan-kebaikan masyarakat dan keberadaannya bisa menjadi solusi masalah-masalah sosial? Nggih. Sing leres gini ku, tidak karena branding, Bu Zain Zeta. Kalau di branding itu jenengan saya branding menjadi artis yang top kelas dunia bisa, tergantung orang-orang yang ada di sekitarnya. Termasuk ada event organisirnya. Sama dengan iklan itu loh. Barang produknya itu biasa, tapi iklannya itu luar biasa, jadinya ya luar biasa. Gitu. Jadi seandainya misalkan ini nggak brandingan, kan ini termasuk asli ya. Nanti kalau subscriber kita 10 juta misalkan ya, viewers kita setiap satu video itu 2 juta, 3 juta ya. Gaji kita kan cukup banyak. Ya nanti kita bagi-bagi bersama untuk modal usaha beternak kambing.
Beternak kambing, beternak bebek, lele, belut, ya, mujair dan lain sebagainya. Untuk modal usaha bersama. Enggak, untuk apa? Oh, misalkan YouTube kita ini gajinya kayak Raffi Ahmad misalkan ya, 1 bulan 1 miliar, ya untuk apa? Ya kita bagi bersama tapi nulung dengan cara memberi kail ya, untuk mencari ikan sendiri, tidak mengasih ikan, untuk mendidik nggih Bu Zain Setan. Kang Sodikin, orang-orang berdosa yang melampaui batas umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak diazab total. Tidak seperti umat terdahulu, hanya di setengah adab seperti kebakaran di Amerika, LA masih diberi hidup. Nggih Kang Sodikin, inilah bukti daripada rahmatnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmannya Allah ini umum ya untuk mukmin dan kafir. Ya. Tapi kalau Ar-Rahim ini lebih khusus ke mukmin saja. Lah, yang ada di Los Angeles ini bagaimana? Ya kan baru 27 nyawa yang melayang. Kalau di Gaza berapa puluh ribu nyawa yang melayang. Hanya harta saja yang musnah, ya. Nyawa masih terselamatkan. Mungkin masih bisa dibantu oleh Amerika, ya, negaranya, oleh presidennya, ada asuransinya dan lain sebagainya. Nah, inilah peringatan bagi kita semua, tidak hanya di LA, di Glodok, Jakarta juga sama. Yang tewas berapa? Di Surabaya juga ada pabrik spon terbakar dan lain sebagainya padahal musim hujan. Nah, inilah yang namanya neraka dunia. Azab tapi tidak total. Oke. Kalau dulu ada yang lokal tapi sifatnya agak global ya, setengah global sih. Lokal tapi setengah global. Misalkan kaum Ad, ya kaum Samud misalkan. Kaumnya Nabi Lut misalkan, ya tidak semua seluruh umat manusia sedunia tidak, tapi ya lokal situ saja. Nggih. Begitu kan Sodikin nggih. Huda PKI semakin membuktikan bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebab watak yang muncul dari mereka bukan amanah atau jujur, tetapi mayoritas mereka adalah pembohong, penindas, sombong dan khianat. Sifat-sifat tersebut tidak ada pada diri Nabi. Nggih. Kanjeng Nabi itu sifatnya syidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau Habaib Alawi ini ya ada sedikit saja yang begitu, seperti itu. Tapi ada kepentingan itu, masalah ya namanya bertahan hidup lah. Ya mereka itu ingin tetap eksis diakui ya komunitasnya oleh orang lain ya, sehingga dengan cara mengaku sebagai cucu Nabi itu menggiurkan ya masa depan mereka. Nggih, begitu nggih. Lurah Tarim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngos Yai Nur tanggapan jenengan tentang klaim bahwa tanah Pasundan dan Jawa Barat ada berkat para cucu Ubed. Matur Nyai, nggih. Ya, ini namanya klaim. Ya, klaim itu dulu sejak dulu. Mirbet itu kan kota yang ada di daerah Oman kalau sekarang. Terus ada Ba'alawi yang bernama Muhammad. Lalu mengaku sebagai Muhammad Sohib Mirbet. Inilah yang pertama kali terkenal merampas kota. Kalau yang di Hadramaut kan daerahnya sendiri, ya kan. Mungkin Maula Aidit, Maula Dawilah, Maula Inat dan lain sebagainya. Kalau Sohibul Hamro juga, Habib Umar bin Abdurrahman Sohibul Hamro. Nah, ini ngerampas kota. Kalau di Indonesia ya Sohib Solo, Sohib Gresik, Sohib Demak, Khol Malang, Khol Gresik, Situ Bondo, Kota Tarim, dan seterusnya. Yang kerampas kota seperti itu. Nggih. Lah, tanah Pasundan Jawa Barat, ya milik orang-orang Sunda. Milik seluruh rakyat Nusantara. Kok diklaim milik cucu Ubed itu sejarahnya dari mana? Ya nama, selain nama-nama kota, nama wilayah, daerah atau nama negara diklaim oleh mereka, nanti suatu saat bumi ini yang menguasai bumi ini kuncinya ada dua, yakni Habib Umar bin Hafid dan seorang Habib dari Madinah atau mana yang kemarin sempat saya bahas itu. Jadi kunci dunia itu dua orang ini. Jadi kalau dua orang wali kutub ini musnah, ya dunia ini musnah semua. Indonesia ini kalau musuhi habaib nanti Indonesia akan tenggelam oleh bencana. Ya inilah, begitulah nggih Pak Yai Lurah
Tarim, ya begitu. Memang karakteristiknya seperti itu, nggak bener. Nggak ada tanah Pasundan dan Jawa Barat milik cucu Ubed, itu nggak ada. Ini klaim sepihak yang tanpa data. Oh, coba percaya malah justru was-was. Was-was akhirnya digoda oleh jin min syaril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Goro-goro doktrin sangka menungso didukung oleh kekuatan jinnya, ya maka akan membuat was-was, akhirnya menjadi kenyataan. Oleh sebab itu jangan dipercaya. Pokoknya ono ceramah aneh keluar dari mulut para habaib itu, jangan dimakan mentah. Tanyakan kepada kiai setempat, kepada yang ahli, ya, untuk memverifikasi. Nggih, begitu nggih. Cantika Hana. Selama ada polemik nasabah Alawi, manusia yang masih misterius adalah Abdullah atau Ubaidillah. Dia sebenarnya siapa dan anak siapa? Nggih. Ubaidillah itu menjadi anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat. Itu baru dicatat ya oleh Al-Janadi dalam As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluknya. Tetapi sumbernya tidak jelas. Tidak jelas dari mana ya, karena memang pengarang As-Suluk Al-Janadi itu bukan seorang nasabah pakar nasab, tapi hanya sekedar ahli sejarah. Dan karena banyak kesalahan-kesalahan juga di dalam kitab As-Suluk, maka kami anggap tidak bisa dipercaya tentang Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa itu. Alias informasi yang beliau terima itu berasal dari cerita-cerita setempat saja tanpa memverifikasinya. Pertama kali Ubaidullah atau Abdullah ada disebut itu ada pada kitab An-Nafkah Al-Ambariyah 880 Hijriah. 880 Hijriah oleh Syekh atau Said Kazim Al-Yamani. Lalu diteruskan abad 996 Hijriah dalam Tuhfah. Lah ini jelas terputus selama 650 tahun sejak wafatnya Imam Ahmad Al-Abah. Imam Ubaidillah atau Abdullah hijrah ya dari Basrah sampai ke Hajrain, ke Husayyisah, lalu ke Sumal ya, lalu ke Baur ya, itu jelas tidak tercatat di dalam Syiar A'lam An-Nubala, di dalam Al-Bidayah wan Nihayah, di dalam kitab-kitab eksternal yang mencatat ya aktivitas dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Bani Ali atau Thalibiyah. Di dalam kitab Muntaqilatut Thalibiyah itu nggak mencatat, nggak ada keterangan hijrah pindah dari Basrah ke Yaman, itu nggak ada. Jadi kawan-kawan kita 3 serangkai dari Batu Ampar, Madura, Pamekasan sudah mulai menemukan, tapi ya tetap monggo jalankan. Walaupun saya sudah pernah membahasnya bahwa Ubaid bin Maimun Al-Qoddah itu memang ada hubungan ya dengan leluhurnya Ubaidillah ya, yang mengaku sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau Al-Muhajir ini. Jadi nggak jelas Abdullah, Ubaidullah ya. Abdullah aslinya oleh Habib Ali As-Sakron sebagai Ubaidillah litawadu'ihi. Ini jelas karya ya internal mereka saja. Nggak jelas nih Bu Cantika Hana. Anak siapa? Ya mungkin anak yang tidak jelas keberadaannya. Bapaknya siapa? Dia sendiri itu siapa? Gitu. Jadi kalau toh ada, ya harusnya tercatat di catatan primer, catatan di Muntaqilatut Thalibiyah itu hanya Muhammad dan Ali. Ya, Husainnya itu di As-Syajarah Al-Mubarakah. Secara As-Syajarah, setelah As-Syajarah Al-Mubarakah 602 Hijriah, dimulai catatannya 597 Hijriah, itu tidak ada lagi catatan itu. Di Umdatut Thalib juga tidak mencatatnya. Semua Al-Asili juga, Al-Fakhri juga tidak. Begitu Bu Cantika Hana. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haul akbar kalangan kiai habaib di suatu kota kadang sampai meliburkan PNS dan sekolah. Itu kan merugikan negara. Khawatir non muslim protes akan hal ini. Harus toleransi. Channel Ngaji Vision. Kalau sampai kegiatan keislaman, keagamaan merugikan banyak orang, itu menurut saya kurang pas. Kalau bisa ya merugikan sedikit orang gitu.
diminimalisir sedemikian rupa akses, jangan sampai tertutup warga dan masyarakatnya untuk tetap beraktivitas normal. Ojo sidik-sidik nutup dalan, itu dalannya bahaya piye. Sama dengan misalkan kalau di Sabilu Taubahnya di Ekdam ya, Blitar sana itu sidik nutup dalan, itu dalannya wong akeh. Misalkan kalau majelis-majelis sholawat yang ada di Jakarta, misalkan sidik nutup dalan, itu nggak boleh, kecuali mampu menyediakan akses jalan yang seimbang atau mendekati. Itu. Kalau tidak, dosa besar itu, nutup-nutup dalan umum ya. Itu. Terus apalagi misalkan PNS dan sekolah ikut-ikut diliburkan. Kalau hanya untuk menghormati saja ya jangan diliburkan full sehari itu ya jangan. Layanan masyarakat juga penting, aktivitas murid ya dalam bertolabul ilmi juga penting. Tapi kalau bersifat berkala tidak sering ya nggak masalah. Misalkan 1 tahun sekali misalkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau setiap Jumat menutup dalan, setiap Jumat libur, piye gak produktif, Indonesia iso maju. Mas Anom, Ustadz Mafi viral seakan-akan mau menghauli dilarang oleh PWILS. Gimana itu ya ini? Nggak bener nih. PWILS Probolinggo sudah berdiri sejak bulan Juni 2024 yang lalu. Tidak mempermasalahkan adanya pengajian-pengajian. Yang penting itu pengajiannya di mana. Lah, Banser Ansor ya nggak merasa dicolek kok. Ya. Terus ada action dari MUI. Kenapa MUI Probolinggo Kota kok begitu sensitif dalam hal ini? Karena apa? Kasus kemarin dana hibah itu ya diarahkan oleh wali kotanya ke pondok pesantrennya sendiri sampai 10,3 miliar loh. Berkali-kali dicairkan ke pondok pesantrennya khusus yang terdaftar ya dipilih sing nggone dhewe sing menguntungkan. Ya lainnya enggak komanan. Lah ini nanti kalau misalkan pesantren yang ilegal ini nanti ikut-ikutan atas dukungan Habib ya bisa juga dicairkan. Kalau enggak dikritisi lah ya nggih. Masalahnya seperti itu nggih, Mas Anom. Kami sudah punya koneksi dengan Romo Yai Muhammad Taufik di sana. Jadi beliau mengabari kami tentang rapat-rapat itu tadi. Jadi apa yang Dewafi sampaikan itu hanya sekedar framing saja. Framing. Seakan-akan didolimi ya. Padahal tidak. Dulu itu pernah ya pada waktu Kiai Imad mau datang ke sana itu di framing ini mau merusak, mengacak-acak Probolinggo. Karakteristiknya itu ya sebegitulah nggih. Ya begitu. Nanti kalau saya bahas lebih dalam lagi ajur malah tambahnya. Mohon maaf nggih. Sudirman, Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang hadir Pak Yai. Benarkah Teuku Umar dan Sultan Hasanuddin seorang Habib? Tidak benar. Tidak benar nggih. Pak Revangga, pahlawan nasional diaku-aku. Kenapa DNA edit dan musuh dinafikan? Nggih, Pak Revangga. Masih ada kiai yang tanya ke saya, apa benar DNA edit itu Habib? Masih ada yang tanya seperti itu. Berarti lebih percaya surat yang dikeluarkan sepihak oleh Robitoh Alawiyah yang tidak mengakui DNA edit itu Habib. Nggak ada, sekali lagi saya ulangi lagi berkali-kali ya. Cari marga atau klan edit di negeri ini selain dari Ba'alawi. Nggak akan pernah ada. Tidak akan dan tidak pernah akan ada. Kenapa? Aidit itu marganya Ba'alawi. Aidit itu kota yang ada di Tarim sana, sebelah barat dayanya Tarim sana itu loh. Itu kota Aidit jenenge, desa Aidit. Bukan pakai T tapi pakai D, Aidid. Ya sampai sekarang kan ada yang bela PIK itu kan ada Mu'annas Al-Aidid, ya kan? Termasuk Wakil Ketua PBNU juga ada yang aidit juga. Yaitu PKI Ahmad Al-Aidid itu Habib. Fahrul Barobah itu ya Habib. Ahmad Sofyan Barobah itu ya Habib. Musa Al-Munawar Al-Gadri, anaknya Musa itu Paulus Al-Gadri, yaitu ya min Duriati ya katanya. Pak Alawi, bukan berarti Nabi nggih, Pak Revangga nggih. Jadi sing elek gak gelem. Meh milih menangi dhewe. Milih menangi dhewe nggih.
nek apik diakoni, Teuku Umar diakoni, Pangeran Diponegoro diakoni. Nek dikongkon mati gak gelem lha sing awake dhewe iki nenek moyange kakek moyange dhewe buyute dhewe do mati ditembaki karo londo karo Inggris karo guru kae. Mereka tertawa-tawa. Nggih. Pak Ratmila Zahida, Sumanto si kanibal lama-lama diakui juga sebagai enggak apa-apa nggih. Enggak apa-apa. Bu Ratmila Zahida, kalau Sumanto diakui Al Habib Sumanto Al Idrus enggak apa-apa, saya ikhlas loh. Saya ikhlas nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tapi nggak mungkin mau. Pak Abdul Jalil, jejak digital, percangkokan nasab Rasul itulah DNA yang tersirat. Itulah menunjukkan kepalsuannya dalam diri pemalsu. Selalu dikuasai, ngaku-ngaku itulah sifatnya nafsu. Itulah orang yang gila dengan dirinya sendiri. Nggih, Pak Abdul Jalil. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Itu dalilnya DNA. Di dalam diri kita ini sudah tersimpan miliaran gen-gen yang bisa dibaca. Isinya seperti apa? Oh, nantinya ini gen ingkirot tidak memiliki keturunan. Oh, gen ke atasnya berapa persen ada bapaknya, ibunya, mbahnya, buyutnya, canggahnya, waringnya, dekude, gantong siurnya. Ada semua terbaca di dalam diri kita ini. Begitu juga nanti kalau kita lihat ya, apa yang akan terjadi dalam diri kita bisa dibaca semua. Oh, ini menurunkan sel yang mengandung sel kanker aktif. Nanti anaknya salah satu atau salah dua pasti juga akan meniru ayahnya karena punya genetika seperti leluhurnya. Bisa dipelajari supaya tidak sampai ada penyakit turunan, ya maka dikat, dipotong, akhirnya ditambani supaya tidak jadi menurunkan ya, penyakit ya kepada keturunannya. Nggih, begitu nggih Pak Abdul Jalil. Nggih, leres. Terus berikutnya Masra sudah. Pak Ben Bejani nggih. Ben Bejani nggih. Sebentar ini karena tulisannya banyak. Toko Surya sudah ya. Maharani Akila sudah. Ben Bejani. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Habib yang masih hidup saat ini 99,99% berperilaku hina, tetapi mengaku-ngaku pahlawan yang melawan penjajah sebagai Habib. Sejak kapan Habib anti penjajah melawan Belanda? Nggak ada sejarahnya. Kalau melawan pertama-tama kali melawan itu hanya pura-pura. Pura-pura kayak Abdurrahman Dohir itu loh. Pura-pura. Ya sama dengan ketika pengkhianatan Habaib dalam Perang Jawa di Ponorogo itu ya hampir sama. Hampir sama. Jadi ya begitulah genetika pengkhianat ya akan tetap jadi pengkhianat. Genetika benalu akan tetap menjadi benalu. Nempeli yang ditempeli mati. Gitu. Melawan penjajah Habib. Ngangkat senjata Allah Akbar nggak ada. Nggak ada. Malah justru melemahkan. Melemahkan perjuangan. Kalau kita mengatakan kepada Utsman bin Yahya seorang pengkhianat, mereka nggak terima. Mereka nggak terima. Padahal ya faktanya seperti itu gitu loh. Akibat dari fatwanya Utsman bin Yahya, kalau di Pasuruan itu dari marga Al-Atos juga ada. Tidak hanya Utsman bin Yahya Al-Atos, banyak sekali dari kalangan mereka yang berdasarkan kepentingannya. Ya, karena memang seorang perantauan menghamba kepada Walondo ya ingin tetap menjaga keberlangsungan anak emasnya Londo. Selamat sekalian, Indonesia adalah tarim, taromnya uang kesurupan. Indonesia milik tarim, Jawa pintu tarim, anak perempuannya tarim. Pak L, assalamualaikum warahmatullahi. Ngapunten, kula mboten saged nyimak soalnya tasih kondangan. Insyaallah binjang nyimake sekalian videone Gus Aziz. Matur suwun, salam dari Pekalongan. Waalaikumsalam. Lah niki nyimak jenengan. Nggih mboten napa-napa nggih Pak L. Video kita ini terbuka. Setelah live-nya masih ada rekamannya, bisa ditonton selamanya asalkan tidak kena peringatan. Peringatan merah ya, insya Allah masih bisa diikuti oleh panjenengan nanti setelah selesai kondangan. Nggak apa-apa, wong kondangan itu juga
wajib menghadiri ya, silaturahmi ya, ketemu dengan kawan-kawan, saudara. Nggih. Masalah ngaji kan nanti masih bisa ditunda. Kalau kondangan kan nggak bisa, nanti nggak komanan nggih, berkatnya. Nggih. Pak Abdul Hamid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporkan saja ya ke polisi dan bawa bukti videonya biar ditangkap. Nggih. Sudah, kawan kita KRT Fakih sudah sampai ke pusat ya. Kita sudah benar-benar bekerja secara senyap. Jadi kita ini tidak hanya ngomong di medsos saja, tidak. Kita ini bergerak, bergerak senyap, hati-hati dan waspada. Nggih, Pak Abdul Hamid nggih, leres matur suwun dukungannya nggih. Berikutnya Ahmad Gufroni, kuasai dulu makam yang mati, baru kuasai yang hidup, kuasai kota-kota dengan dalih kaul, baru kuasai Indonesia, kuasai religiusnya, nanti menguasai seluruh jiwa raga bangsa Indonesia. Itulah kelicikan Habib. Nggih. Satu kabupaten ada khol 30 kali Habib, ajur. Ajur umat Islam ini di Plokoto ya. Nah, ini kan ada berita terbaru ya. Ada Menteri Pangan nih mengkritik BRIN ya. BRIN ya patut dikritik. Bosnya Dr. Sugeng Sugiharto ini juga orang yang makan gaji buta ya menurut saya. Karena apa? Ya bekerja BRIN itu hasilnya apa coba? Hasilnya BRIN itu apa? Ayo, pejabat tertinggi kan PNS, pejabat tertinggi itu gajinya lebih dari 31 juta setiap bulannya. Terus untuk kemaslahatan bangsa dan negara, anggaran untuk BRIN berapa? Hasilnya sia-sia, malah justru malah nutupi dalan, malah menyindir Dr. Sugeng Sugiharto, lawang BRIN kok ngurusin nasab. Iya, kalau nasab gak diurusi, nasib petani akan merana gara-gara dipalai sama Habib Ba'alawi. Gitu loh cara kerja, pikiran itu begitu. Cara mikirnya itu seperti itu. Jadi walaupun BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, tidak hanya masalah ngurusi genetika pangan, hewan, peternakan, tidak termasuk manusia juga. Karena manusia-manusia perusak ini akan ada. Kalau tidak terlibat BRIN di dalamnya, ya maka untuk apa BRIN didirikan? Kan membela bangsa dan negara untuk kemaslahatan umat manusia se-Indonesia Raya. Kan begitu. Pak Tri Handoko ini patut dipecat loh ya. Patut dipecat sebelum pensiun. Kenapa nggak ada guna dan faedahnya untuk bangsa dan negara? Ini kan baru diakui tahun 2021 yang lalu BRIN itu. Harusnya itu bekerja benar-benar untuk umat manusia Indonesia seutuhnya, tidak membedakan mana ras, suku, bangsa, atau agamanya. Intinya untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Nanti sebenarnya tadi jam 8 ini kami diajak oleh Gus Fuad dan kawan-kawan untuk membahas ini, Kang Mas Menteri Pangan ya, Kang Zulkifli Hasan sama Kang Tri Handoko ini. Tapi ada kendala, kami juga live sendiri. Nggih, Pak Ahmad Gufroni, nggih leres apa yang panjenengan sampaikan. Pak Hangga Banyu Pamungkas. Sejak era reformasi, semua sejarah bangsa ini mulai dikaburkan, bahkan ditiadakan. Ini dosa-dosa politikus Indonesia, leres. Dianggap nggak penting sejarah Indonesia ini. Buat kita mungkin nggak penting, tapi untuk anak cucu kita, generasi kita, zilenial yang akan datang ini seperti apa? Kalau menurut saya, pendidikan bela bangsa, ya, termasuk diantaranya adalah pendidikan moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa PSBB, diadakan lagi. Ya, kalau perlu penataran P4. Anggota DPD RI Kang Mas Ali bin Thohir ini perlu ditatar P4 lagi. Supaya mencintai negerinya, hubul watoni minal imani. Jangan hanya menjadi jargon lagu Mars Yalal Waton saja. Karya Kiai Haji Hasbullah yang diaransemen ulang oleh Kang Mas Syekh bin Abdul Qadir As-Saqqaf. Hubul waton minal iman. Jangan hanya diucapkan, jalankan. Nggih. Jadi dikaburkan. PSBB, PMP, penataran P4 galakkan lagi. Kalau bisa malah justru pemuda-pemuda kita jangan hanya pramukaan saja. Kayak Korea itu loh. Ya, wajib militer. Kayak Amerika wajib militer, Israel wajib militer. Wajib membela bangsa dan negara kok.
Hubul waton minal iman itu asyukru minal iman, mensyukuri anugerah ilahi di negeri kita. Macan loreng, Jember kiai-kiai langganan NPWILS tidak dapat gaji dari negara, tapi tidak kalah dengan pejabat-pejabat yang dapat gaji sebab berjuang karena Allah akan selalu menjaga keutuhan NKRI dan sejarah. Nggih, matur suwun Pak Macan Loreng dari Jember. Nggih, semoga Jember tetap bangkit menjadi bukan Jember lagi tapi Jember atini, wawasane, nggih. Kuat perjuangannya. Pak Fardan Farihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kalau orang alim diam dalam masalah nasab berarti nggak baik. Bagaimana kalau yang memihak atau percaya Ba'alawi nasabnya nyambung ke Rasulullah SAW? Yun Kiai. Sudah sering kami sampaikan, barang siapa percaya kalau Habaib Ba'alawi itu nasabnya nyambung sampai Kanjeng Nabi itu dosa besar. Dosa besar. Karena apa? Sudah kami, kita, panjenengan semua sampaikan, gelorakan. Ya, kita woro-worokan. Kok masih saja sumum bukmun umyung fahum layakilun, sumum bukmun umyung fahum layarjiun? Ya berarti kena hukum taklif. Kecuali sama sekali nggak tahu atau belum tahu. Wajib kita beritahu. Tapi kalau sudah tahu malah tidak mau tahu, menolaknya, memusuhi kita, berarti kena dosa besar. Karena apa? Menfitnah Nabi kita. Menfitnah Nabi kita, menjelekkan Nabi kita, mencoreng nama baik Nabi kita. Kalau mencoreng nama baik Nabi kita, ya mencoreng nama baik agama kita. Kalau mencoreng nama baik agama kita, ya otomatis ya melawan Tuhan kita. Nih, Bambang Nuryanto, kejujuran itu akan mengikis habis kebohongan. Apa ada hadisnya Kiai? Karena saya hanya menerima pengendikan eyang-eyang sepuh dulu. Mohon pencerahannya ya ini. Kejujuran albirru husnul khuluq. Terus berikutnya adalah secara alamiah. Kausalitas, kejujuran itu seperti air yang akan memadamkan kebohongan api yang membara. Nggih, itu sudah menjadi hukum alam yang ada. Tapi kalau hadisnya nanti masih saya cari lagi, nggih. Nggih, Pak Bambang Nuryanto, hadis yang asli redaksinya seperti apa? Intinya, fa'alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Berpegang teguhlah kepada kejujuran, karena kejujuran itu akan menyebabkan kebahagiaan, masuk surga. Tapi kalau kebohongan itu jelas akan membuat kehancuran dan masuk neraka, walaupun di awalnya kelihatan baik, ya, membawa maslahah, tapi di akhirnya akan membawa mafsadah. Pocong serem, hebatnya Habib Umar bisa bertemu Nabi sambil matanya melotot. Kalau ulama pribumi emangnya punya karomah apa? Habib Umar sama saya masalah melotot-melotot menang saya. Coba jenengan lihat mata saya. Kalau saya melihat, ya, saya melihat malaikat. Kanjeng Nabi datang di depan saya. Menang saya nggih. Lah kalau Habib Umar bin Hafid itu kan kacamataan. Kalau saya kan asli loh. Demi Allah, saya melihat Rasulullah di depan saya ini. Nah, ini namanya apa ya? Acting. Acting. Oh, waliullah kok acting. Nah, nggih begitu nggih. Masih banyak tulisan panjenengan yang masih belum terbaca, mohon dimaafkan. Pak Mutolibin Al-Hayyi, Ahmad Widayat, Masya Allah, Subhanallah, tulisan panjenengan banyak sekali. Semoga tetap bermanfaat ya. Yang masih belum terbacakan semuanya, semoga mendapatkan pahala, kebaikan sebagai bagian daripada perjuangan dalam menyampaikan kebenaran. Intisyarul ilmi dalam rangka tolabul ilmi dan berbagi. Sebagai closing statementnya, kesimpulannya adalah bahwa Kang Mas Alwi bin Thohir ini adalah orang yang perlu belajar lagi, mungkin kejar paket B saja. Kembali turun ke SMP. Belajar dari mana, gurunya siapa. Menjadi anggota DPD RI dari Dapil Banten, memiliki pesantren yang ada di Serpong, Tangerang, Banten. Pemahamannya masih nol. Itu bagaimana? Belajar lagi. Kalau nggak tahu lebih baik diam. Diam itu emas bagi orang yang tidak tahu. Ya, selamat
Orang nggak bisa menilai wong meneng itu alim ya, padahal ya nggak alim, ya kan? Nah, nek ngomong kaya ngono iku jelas ngetokno bodoh dik. Ya, mengklaim-klaim sesuatu yang bukan haknya. Tidak ada dalil yang membenarkan itu, nggak ada. Teuku Umar Cut Nyadin Syarifah itu dari mana? Dari mana? Sultan Badaruddin, Sultan Hasanuddin, Basunan Gunung Jati, Habib. Ya nanti semua wali songo itu Habib dari Tarim semua. Ya ini berarti berdasarkan catatan dari leluhurnya, internal habaib-habaib yang ada. Kita harus hati-hati orang yang tidak sefis sewajah dengan kita, ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi kita, jangan mudah percaya. Dari marga Mulahela, dari Maluku sana, merantau ke Jakarta, ke Jawa, langsung mulia, terhormat ya. Di branding, disponsori oleh orang-orang di sekelilingnya, akhirnya menjadi Al-Habib, Al-Habib, Al-Habib. Cucu Nabi kita. Jangan percaya. Kita ini semua sudah cerdas semua. Jadi tidak bisa ditipu lagi. Dan diantaranya sudah kami sampaikan juga bahwa Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi yang mengaku Mi'raj 70 kali dalam semalam. Habib Abdurrahman Al-Masyhur, pengarang Bughiyatul Mustarsyidin, pengarang Syamsul Zahirah, ya, Syarhus Sudur, Lam'atun Nur sampai anaknya yang mengaku Mi'raj. Habib Abdullah bin Ali Wal-Haddad yang diakui juga di catatan kitab, ya, karya murid-muridnya pernah Mi'raj juga, itu sama dengan penipuan, menyaingi kedudukan Nabi kita. Di dalam kitab Fathus Somad, ya, sudah kami sertakan di Haizin Flipbox yang kami sertakan, bisa panjenengan akses semua. Kamakola Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi mengatakan bahwa orang yang mengaku bisa Mi'raj sesuai dengan kekhususian Nabi kita, berarti dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berarti dia mungkin sufi-sufi tersesat dari jalan ilahi. Kita tidak boleh mempercayainya, ya, karena membahayakan akidah kita. Ke-NU-an kita juga rusak dibuatnya. Dan juga halaman 7 yang kami sertakan dengan buka, baca, pahami, teliti kembali isinya. Insya Allah kitab Fathus Sudur ini, Fathus Somad Al-Alim ini sangat bermanfaat bagi kita semua, para kiai, para santri, para alumni, mahasiswa-mahasiswi di perguruan tinggi. Semuanya bisa mengaksesnya di haizin.com yang kami sertakan. Itu juga kita harus waspada terhadap segala macam tipu daya, adu domba juga. Di Probolinggo jangan lagi ada adu domba. Jangan lagi seorang wafi menipu, berani dengan orang-orang tua di sana. Majelis Ulama Indonesia di sana. Semua harus menahan diri yang ada di seluruh Indonesia, ya. Jangan berkata sesuatu yang tanpa data, termasuk Kang Mas Ali bin Thohir ini. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Semoga sebentar lama maslahahnya. Wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengar bersama, ini sangat membahayakan. Bapak Lutfi bin Yahya mengklaim bahwa dirinya adalah mendapat sanad Al-Fatihah bersambung kepada Rasul atau bacaan Quran. Ini klaim sepihak dari Bapak Lutfi. Mengaku-ngaku bahwa dia mendapat sanad bacaan Fatihah sampai kepada Rasul. Ini sangat berbahaya. Mungkin bagi sebahagian tidak menganggap bahaya, tetapi kalau dipikir bersama, ini sangat berbahaya. Di samping Bapak Lutfi ini
mengubah kuburan-kuburan orang Nusantara termasuk kuburan Wali Songo menjadi Ba'lawi, sehingga kuburan Ba'lawi di Indonesia ini sangat banyak. Ini hasil perubahan dari Bapak Lutfi. Kemudian dirubah sejarah NU. NU dirubah, yaitu ada jasa habaib di dalamnya. Padahal tidak ada jasa habaib mendirikan NU. Mereka itu pendatang dari Yaman Selatan ke Nusantara untuk mencari makanan atau mencari nafkah atau mencari duit, cari hiduplah di sini. Sehingga ini mengklaim bahwa mengubah sejarah sanad Al-Quran, mengaku dirinya yang bersanad di Nusantara ini. Padahal sudah dijelaskan oleh beliau tadi, KRT Nur Ihya, sanad Al-Quran di Indonesia atau Nusantara atau seluruh Indonesia bukan dari Ba'lawi. Ini sengaja dirubah bahwa Ba'lawi ini ingin berjasa mengubah dari penjajah atau pengkhianat menjadi pahlawan. Jadi mereka itu pengkhianat dulu, penjajah lah, kapiten Belanda. Jadi datuk-datuk mereka itu semuanya seperti itu. Masa PKI juga terlibat mereka itu, sehingga untuk membenari nasab mereka dengan cara yang mengubah semuanya. Semuanya diklaim milik mereka tu. Indonesia milik Aulia Tarim. Itu kan penjajah tu namanya. Jadi Lutfi bin Yahya sangat berbahaya dalam hal ini. Sangat berbahaya. Orangnya dilihat tu sangat alim. Padahal kalau disuruh baca kitab kuning, saya yakin tidak bisa. Karena hanya dia itu, nggak pernah saya lihat tu, nggak pernah lihat video mengajar kitab kuning. Nggak pernah. Yang ada cuma ceramah-ceramah dengan doktrin-doktrin sesat dia tu. Sangat berbahaya Lutfi ini. Maka tetap semangat dulu terus. Semangat terus. Dan waspada mereka ini. Semua lini ada mereka itu. Semua bidang ada mereka itu. Memang mereka ini ingin menjajah Indonesia. Dalam politik ada mereka. Dalam keagamaan ada mereka. Semuanya. Dari segi budaya ada mereka itu. Memang ingin menguasai Indonesia ini mereka. Maka sangat berbahaya nih. Kalau mereka itu teriak-teriak PKI gaya baru, itulah mereka tu. PKI gaya baru, itulah cara mereka tu. Rizik Syihab tukang adu domba. Lutfi tukang mengubah sejarah. Faham? Jadi generasi kita ke depan menganggap sejarah ini yang betul dari pihak mereka. Padahal itu salah. Jadi Nusantara ini sudah lama dirubah-rubah sejarah. Dari masa Belanda sampai diterus oleh kaum Ba'lawi ini. Cucu-cucu dari kaum Ba'lawi ini. Maka sangat berbahaya mereka ini. Cukup sekian dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.